Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Guru sekalian, kembali kita lanjutkan mata pelajaran tematik, masih di tema 6 subtema yang kedua, masuk ke pembelajaran yang ketiga. Sebagai bahan acuan, kalian bisa membuka LKS-nya di halaman 38. Setelah kita kemarin membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia yang tertuang di dalam beberapa pasal Undang-Undang Dasar 1945, hari ini kita akan membahas tentang manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban yang kita lakukan secara seimbang. Bisa digarisbawahi bersama di halaman 38 paragraf pertama, baris ketiga dari bawah. Adanya keseimbangan hak dan kewajiban dalam bidang pendidik, maka kualitas pendidikan dapat meningkat. Paragraf selanjutnya, yaitu paragraf yang ketiga, setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemerintah wajib menyediakan pekerjaan untuk rakyatnya. Seseorang yang menjalankan hak dan kewajibannya dengan bekerja dapat mengurangi angka pengangguran. Paragraf berikutnya, manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang adalah tidak ada lagi kasus rakyat kecil yang mendapatkan diskriminasi hukum. Setiap warga negara diwajibkan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Jika kewajiban tersebut dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka hukum menjadi lebih adil. Paragraf terakhir, setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia agar terjadi kerukunan antar umat beragama. Nah, dari beberapa kalimat yang kalian garis bawahi bersama tadi, maka bisa diambil kesimpulan bahwa manfaat dari pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang adalah berkurangnya pengangguran, hukum akan lebih adil, terciptanya kerukunan, dan pendidikan akan lebih terjamin atau meningkat mutunya. Selain itu, kemarin kita telah membahas tentang perbedaan nasionalisme dan patriotisme, di mana nasionalisme merupakan rasa cinta kita terhadap tanah air, sedangkan patriotisme merupakan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara. Di LKS halaman 39 kita garis bawahi bersama. Di paragraf pertama, baris pertama. Untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, diperlukan persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut, di baris ketiga sebelah kanan, dengan adanya persatuan dan kesatuan, maka negara kita akan menjadi lebih kokoh. Nah, oleh karena itu, kita harus diusahakan membina persatuan dan kesatuan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjalin persatuan dan kesatuan? Yang pertama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan di rumah, kita dapat saling menghormati antar sesama anggota keluarga. Yang kedua, saling mencintai sesama anggota keluarga. Yang ketiga, bekerja sama dengan menyelesaikan urusan rumah. Keempat, menjalankan kewajiban dengan ikhlas dan tulus. Kelima, mengakui keberadaan fungsi setiap anggota keluarga. Yang keenam, melakukan musyawarah bersama anggota keluarga. Jadi jika ada permasalahan yang terjadi, maka anggota keluarga wajib untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan musyawarah. Yang kedelapan, adanya sikap saling terbuka antar anggota keluarga, terutama kalian yang saat ini masuk ke dalam masa pubertas, maka permasalahan baik secara emosional maupun fisik, perubahan yang terjadi pada anak-anak, wajib anak-anak sampaikan kepada mama atau papa di rumah.
seperti mimpi basah, menstruasi, dan lain sebagainya. Yang kesembilan, mengembangkan sikap saling menghormati atau tenggang rasa di dalam keluarga. Dan yang terakhir adalah beribadah bersama anggota keluarga. Bisa menjadi salah satu cara untuk menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Selain itu, selain di rumah, kita juga dapat menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Salah satu cara yang sering anak-anak lakukan adalah dengan cara gotong royong atau piket membersihkan kelas dan lingkungan sekitar sekolah. Juga dengan cara bermain bersama teman-teman tanpa membedakan suku, bangsa, ras, dan agama. Selain di lingkungan rumah dan sekolah, menjaga persatuan dan kesatuan juga dilakukan di lingkungan masyarakat. Seperti contohnya bekerja bakti membangun musola atau membangun rumah warga yang tertimpa musibah. Bekerja bakti bersama membersihkan lingkungan sekitar. Nah, seperti yang tadi telah dibahas bersama bahwa keterbukaan dalam masa menjalani pubertas atau peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa yang sedang kalian alami bersama wajib disampaikan kepada orang tua kalian, mama, papa di rumah. Oleh karena itu, apa yang kalian alami komunikasikan dengan orang tua di rumah. Nah, berikut beberapa tips atau cara menghadapi pubertas. Bisa kalian buka di LKS halaman 41. Di paragraf yang kedua baris keempat bisa digaris bawahi bersama. Masa pubertas baik bagi laki-laki maupun perempuan merupakan masa yang paling rawan. Alasannya, pada masa ini anak-anak sedang dalam masa penyesuaian diri dan mudah terpengaruh oleh lingkungan. Oleh karena itu, peranan orang tua, guru, dan teman sangat penting dalam pembentukan karakter atau sifat seseorang. Berikut adalah tips sukses saat pubertas. Yang pertama, selalu mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi, bertanya, dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Dalam hal ini tentunya kepada orang tua, mama atau papa di rumah. Yang ketiga, selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Keempat, banyak membaca buku pengetahuan. Yang kelima, pilihlah teman atau pergaulan yang baik. Yang keenam, kembangkanlah hobi dan bakatmu. Nah, demikian adalah tips sukses dari pubertas. Di halaman 41 juga ada 1-7 yang bisa kalian kurung kurawal. Selanjutnya, kemarin juga kita telah membahas tentang beberapa jenis tarian rakyat, tradisional maupun tarian kreasi. Nah, di halaman 43 bisa kalian tambahkan tulisan mengenai tari tunggal dan tari kelompok. Bisa ditambahkan tulisan bahwa tari tunggal adalah sebuah tari yang disajikan atau dibawakan oleh satu orang penari, baik laki-laki maupun perempuan. Kalian bisa menuliskan pengertian ini di LKS di bagian halaman yang kosongnya. Nah, berikut adalah contoh dari tarian tunggal, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya adalah tari kelompok, yaitu tarian yang ditarikan atau dibawakan secara berkelompok atau berpasang-pasangan, baik oleh laki-laki semua, perempuan semua, atau laki-laki dan perempuan. Berikut adalah contoh dari tari berpasangan atau tari kelompok. Setelah ini,
tugas yang anak-anak kerjakan